Kita bahas taklim kita termasuk ngaji baru, bab baru dalam taklim Ramadan, yaitu aitada'a an syauma yumkinun an yatauba tajribatan ruhiyatan lil junati. Artinya puasa itu bisa mendatangkan pengalaman spiritual bagi pengamalnya, pelakunya. Itu artinya. Bab ini kemungkinan bisa ada 2 bab, karena di bab ketiganya lebih cenderung kepada amalan dalam puasa. Nanti insya Allah mungkin Jumat kan di tempat pengamalan, ya, insya Allah dipakir. Kategori masih terkait dengan ilmu, adab dan wakat yang kita petik dari amalan seorang sufi yang sering melakukan puisi rumi. Ya, gimana amalannya? Memang agak berat, tapi insya Allah Anda bisa membahasnya secara lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdan mustaqirin, hamdan yuasi yu'amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum kita taklim seperti biasa kita kuatkan lagi syahadat kita, keislaman kita, kemudian istighfar, kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah melalui zikir. Ada tahara di sana. Diikuti hadirin, lurus niat, ridha Allah, sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa makrifat ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Tahlil zikir harap la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qafli ilahi anta maksudi warid loka matubi atini mahabbatan. Tunduk sebelah kiri Allah. Allahu la ilaha illallah. Ila hadini hasolihi wa ila hadroti Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir. Takdir jatina pasang niat. Wa khususan abaruyah Nur Muhammadin, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa musinin, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa basuh 12, 13, 14. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jajilni fihi bisitri wal afa wasturni fihi bil basyil gunumi wal kafa wahmilni fihi alal adli wal insyar wa amini fihi min kulli ma'afatu bi ismatika ya asmatal qaibin. Allahumma tahhirni fihi minad danasi wal aqdar wasyabrirni fihi ala kainatil aqdari wabafikni fihi ituqa wasubhatil abrar bi anika ya qurata ainil masyakin. Allahumma la tu'akhzini bihi bil atsyarati wa akilni bihi minal qataya wal hafawati wa la taj'alni bihi garadan lil bailaya wa afat bi ijdatika ya ijal muslimin. Ya Allah, mohon hiasilah aku di bulan ini dengan penutup aib dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian kecukupan dan kerelaan diri. Tuntutlah aku untuk selalu bersikap adil dan taat. Selamatkanlah aku dari segala sesuatu yang aku takuti dengan perlindungan-Mu ya Allah. Wahai tempat bernaung bagi mereka yang ketakutan. Ya Allah,
Mohon sucikanlah diri kami di bulan ini dari segala nista dan perbuatan keji. Berilah aku kesabaran atas apa yang telah Engkau tetapkan. Anugerahkanlah kepada kami ketakwaan dan persahabatan dengan orang-orang yang baik dengan pertolongan-Mu ya Allah. Wahai cahaya hati orang-orang yang miskin. Ya Allah, mohon janganlah Engkau tuntut dari kami di bulan ini semua kesalahan yang aku lakukan. Hapuskan seluruh kesalahan dan kebodohanku. Hindarkan aku dari bencana dan malapetaka. Demi kemuliaan-Mu, wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala tabiati lahiyati nahika anfatillah mazina annahil waqli atau li ilmi bil ilmi wihada syaril majidi mali bil nimati Ramadan. Puji syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa hadir berpuasa mengamalkannya dan bertolebul ilmi di bulan yang mulia penuh rahmat di Ramadan ini, khususnya pada 1444 Hijriah tepatnya. Hadirin jemaah iwan akhwat ya rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung talaki maupun yang tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini akan coba membahas aitadaha an sauma yumkinun an yautaba'a tajribatan ruhiyatan del junati. Puasa itu ternyata bisa mendatangkan pengalaman spiritual bagi pelakunya, tapi sifatnya person. Bab 1. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Lamanya bulan suci Ramadan adalah 29 hari atau bisa juga 30 hari. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hitungan waktunya pada ujung depan ayat ke-184 surat Al-Baqarah yang isinya berbunyi firman-Nya ayaman ma'dudat. Kemarin sudah kita bahas hari-hari yang dihitung. Secara lengkap coba ikhwan dasari dulu, karena ini suatu syarat taklim Ramadan. Kita buka saja langsung dari ayat 184 surat Al-Baqarah ayaman ma'dudat terkait wakat. Silakan ikhwan.
wajib bagi orang-orang yang berani menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Puasa itu lebih baik bagi kita. Mudah-mudahan kita tidak sakit, mudah-mudahan tidak bujur. Ada toleransi dari Allah ya. Jadi artinya kalau sakitnya itu kita yang buat. Sebetulnya kita kena dosa ya, walaupun harus diulang. Kalau sakit itu ujian Allah, sayangnya kita tidak paham sakit yang diuji sama sakit karena perbuatan. Itu beda. Nah, membahas sampai ke situ dulu. Kita bahas inti daripada kajian puasa, pengalaman spiritualnya. Ayat tadi itu kan mengandung penegasan kasih sayang Allah, bahwa kita memang puasa itu berat, ada toleransi ya, tapi jangan ditoleransikan, gitu. Hati-hati, jangan main-main, jelas. Jadi kasih sayang Allah itu buktinya di surat tadi, itu intinya ya, pada makhluknya, terutama kaum muslimin lewat penentuan waktu puasa. Jadi nggak ada istilah berat. Yang berlangsung sebentar kan sebetulnya, yaitu antara 29 sampai 30 hari. Selain itu, kasih sayang Allah juga ditunjukkan dengan penjelasan bolehnya kaum muslimin tidak melaksanakan kewajiban puasa dengan syarat-syarat tentunya, seperti syafar perjalanan. Beda syafarnya ya, tidak sama dengan syafar sekarang ya. Syafar sekarang justru harus puasa ya. Jalan dulu ya jalan ya, penuh rintangan, banyak rampok. Nah, sekarang kan happy, bisa tidur ya, tetap aja puasa ya. Atau sakit, beda lagi nih, tetap diwajibkan mengganti puasa Ramadan. Nggak ada istilah sama dengan sholat fardu. Jadi nggak bisa main-main. Yang tak tertunaikan di hari lain ya, ada perbedaan ya. Jadi bersyukur kalau kita full, walaupun kita tunaikan di hari lain, tapi nilainya beda ya, tetap beda ya. Kasih sayang Allah ini kalau kita mau nukil dari kajinya Buya Hamka, ini jarang dibahas sama orang ya, ulama kita, termasuk ulama modern beliau ini, tapi orang tasawuf beliau ini, orang tarekat juga. Itu kan kata Buya Hamka semakin ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bolehnya kaum muslimin yang tidak mampu berpuasa untuk mengganti puasa di hari lain dengan membayar fidyah ya, hal itu. Tapi yang kita takutkan kan diujur-ujurkan bayar fidyah aja nggak puasa, ini bahaya ya. Ya. Fidyah itu kan boleh dikatakan keringanan ya. Sederhananya berupa makanan yang cukup untuk kenyang makan sehari, kan itu fidyah. Mereka yang tidak mampu antara lain seperti orang yang tua renta, perempuan hamil, menyusui, atau orang yang memiliki masalah kesehatan serius ya. Fidyah sendiri kan memberi makan fakir miskin sesuai jumlah puasa Ramadan yang ditinggalkan kan. Ya kan fikihnya gitu. Sederhananya jadi fidyah itu berupa makanan yang cukup. Ingat, makanannya harus cukup untuk kenyang makan sehari. Untuk kenyang makan sehari ya. Khusus orang kaya yang membayar fidyah ini, kalau diandung haruslah dianjurkan melebihkan takaran sesuai riwayat Anas bin Malik loh. Jadi enggak beli makan satu gitu, takaran harus lebih ya. Enggak apa-apa berlebih, itu lebih afdol karena ada riwayatnya daripada kurang ya.
Selanjutnya di ujung akhir ayat tadi 183, Allah Subhanahu wa taala kan menegaskan jika berpuasa Ramadan sejatinya adalah hal yang baik bagi kepentingan diri manusia sendiri. Bagian ini ditujukan bagi selain orang-orang yang menerima rukhsah, keringanan untuk mengganti puasa Ramadan di hari lain. Sedangkan di ujung ayat ini yang tafsirkan dulu supaya lebih bermakna. Ini kan mengingatkan kembali faedah puasa untuk menguatkan takwa, betul kan? Nah, jadi sebagai charger kita nanti ke depan. Ya. Kalau badan tidak sakit dan tidak pula berat memikul lantaran tua atau sakit larut, sangatlah besar faedahnya puasa, khususnya bagi jiwa jati diri. Janganlah hanya mengingatkan lapar hausnya aja, tetapi ingatlah keteguhan jiwa yang akan dapat lantaran puasa tadi. Niscaya antum akan menjadi seorang yang berpuasa dengan segenap kesungguhan dan ketaatan. Ya. Jika antum ketahui betapa besar faedahnya rohani yang akan kita dapatkan dengan puasa, mungkin semua yang ada di sini akan meminta berpuasa seumur hidup. Ya, pasti. Rahasianya luar biasa. Nggak bisa melalaikannya. Jadi jangan sampai kita semua terhalang mengerjakan ibadah kepada Allah karena perintah itu terlalu memberati dan merepotkan. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa nongkrong. Ya. Nung yakin masih ada orang yang ahli nggak puasa, ya. Hanya karena diuji sedikit. Kasih sayang Allah kepada hambanya tidak akan sampai menyuruh puasa bagi orang yang sedang sakit. Tapi sakit di sini mesti kita pahami. Dan kasih sayangnya pun tidak akan sampai memberatkan berpuasa orang yang sedang repot dalam musafir, kan? Musafir yang gimana? Makan, berbuka atau makan sahur yang teratur tidaklah menjamin lancarnya dalam musafir, itu maksudnya kan. Nah, maka dibolehkan tidak berpuasa. Jadi atas seluruh kasih sayang Allah ini kita mesti pahami, khususnya kaum muslimin selayaknya mencatat dengan rapi hari-hari yang ditinggalkan untuk mengambil rukhsah selama bulan suci Ramadan. Kalau itu terpaksa, dan jika ketinggalan beberapa hari karena sakit atau karena musafir, sempurnakan hitungan hari-hari ketinggalan itu pada hari yang lain. Jangan lalaikan. Masih banyak yang dilalaikan. Puasa ini nggak ada gantinya loh, sama dengan sholat fardu. Apalagi orang yang diberi rukhsah mengganti dengan fidyah, ini harus benar-benar ujurnya benar. Memang menyusui, sudah demikian, atau memang tua. Keringanan yang diberikan janganlah di hitungan hari itu diumpamakan, maksudnya begitu. Jangan. Hitung baik-baik karena mestinya engkau memberikan makanan kepada fakir miskin itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitikumul idata walau takabirullaha ala ma hadakum wala alakum tashkurun, supaya bersyukur. Ya. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu membesarkan nama Allah atas apa yang telah diberikannya petunjuk akan kamu, kan kasih petunjuk, dan supaya kamu bisa bersyukur. Itu ada di Al-Baqarah ujung dari surat 185 kan. Karenanya dalam hal puasa ini kita petik yang lebih dalam lagi ya. Allahumma in kuntu akhdimuka kaufan min jahannam fakum bifiha. Ida kuntu akhdimuka li annani atamanan jannah fabta anha. Wa madalika idza kuntu aqdimuka faqat li annani uhibuka fala tufiqukal jamalaka abadi ani. Artinya, ya Allah,
jika aku mengabdi kepadamu, khusus puasa ini, antum berpuasa ini kan mengabdi perintah Allah, karena takut neraka, maka campakkanlah aku ke dalamnya. Itu intinya. Jika aku mengabdi kepadamu karena mengharapkan surga dalam puasa itu, maka jauhkan aku dari surga itu. Jadi dalam makna orang sufi. Itikadnya begitu. Maka jauhkan dari surga itu. Tetapi jika aku mengabdi kepadamu semata-mata karena mencintaimu ya Allah, nah, itu puasa. Maka janganlah sembunyikan kecantikan Ramadan itu yang kekal dari diriku. Itu terkait dengan malam Lailatul Qadar. Sampai kan? Jadi jangan langsung dibid'ahkan kan ucapan sufi ini. Itu dia dapat pengalaman spiritualnya begitu dalam puasa. Siapa yang mengucapkan itu? Sufi wanita, ya, Adabiyah. Kita menukil dari kedalaman mereka menghadapi puasa Ramadan. Ramadan kan momentum terbaik untuk meraih kenikmatan ibadah kepada Allah sebetulnya. Ini mesti konteksnya tidak bisa diakliyahkan sebetulnya. Ya. Kenikmatan puasa Ramadan itu apa sih? Khusus kepada Allah, baik itu ibadah ritual mahdah seperti sholat, puasa, zakat pada bulan Ramadan, baca Quran, itikaf, itu kenikmatan yang luar biasa sebenarnya. Maupun ibadah sosial muamalah kita seperti sedekah, berbagi, membiayai pendidikan yatim, ya. Nikmat nggak itu? Ini harus kita akui betapa sulitnya merasakan nikmat beribadah. Sulit. Nikmat beramal soleh, nikmat berpuasa itu sulit. Ya. Jadi kalau ibadah itu didasarin cinta, berdasarkan yang tadi, maka yang sulit tadi jadi nikmat. Duduk kan? Itu maksudnya. Ya. Sayangnya cinta nggak ada ikhtiar ya. Gimana ngikhtiarin cinta? Tanya. Atau tuh suka aja. Ya. Berarti cinta itu anugerah kan? Betul kan? Puasa ke situ. Rindu kepada Allah anugerah itu. Sehingga hati senang dan nikmat menjalaninya kan? Karenanya untuk bisa meraih kenikmatan ibadah, rahasianya ini. Kita bahas, nggak ada di syariat umum. Katanya tadi nggak ada ikhtiarnya, rahasianya. Ya. Itulah melalui tangga pendakian spiritual. Apa? Kalau antum membaca buku referensi Ihya Ulumuddin atau Al-Ghazalinya atau Syekh Abdul Qadir Jilani atau Fiqh Mafihinya Rumi, oleng antum mengejar tangga ruhani dalam khusus puasa, menempuh tangga pendakian spiritual. Kalau antum simpulkan 3 tahap supaya ada nikmat sampai titik cinta kita kepada Allah, rindu kepada Allah, maka apapun beratnya menjadi senang. Membantu anak yatim kemana-mana, nggak ada keluh, nggak ada alasan. Tolebul ini, ya. Kalau udah cinta gimana? Nggak hujan badai ya, nggak ampuh hantu balau, tetap aja nongol ya. Nah ini yang susah. Jadi tahapan pertama, ini simpulan dari beberapa ulama yang mencapai tingkatan spiritual, pengalaman spiritual dalam puasa menunggas ya. Tahap pertama, kuncinya terpaksa. Catat dulu. Tangga spiritual itu tahap pertama harus terpaksa. Gimana kita terpaksa? Kalau terpaksa nggak enak kan? Ya. Sampai saat ini kan kita bisa merasakan apakah datang ini terpaksa enggak? Itu memang betul.
Jadi tahapan kunci untuk perjalanan spiritual kata ulama-ulama sufi, dan ini juga Nabi menunjukkan harus terpaksa. Ketika kita memilih jalan hidup Islam, antum bersyahadat kan, maka kita menjadi mukallaf, betul? Artinya orang yang dibebani tanggung jawab syariat, titik, paksa, kena tanggung jawab, yaitu menjalankan segala perintah wajib dan sunnah dan menjauhi larangan haram dan makruh. Jadi kalau itu masih dilanggar, belum mukallaf, percuma syahadatnya, ke laut. Ya, itu yang harus dipaksa. Kalau di diri namanya terpaksa. Jadi menjalankan syariat itu berat. Dari makomat awal itu harus dilakukan. Contoh mendirikan sholat aja berat gak? Mendirikan ya, bukan mengerjakan. Mengerjakan juga ada yang berat kok. Wa aqimu sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Ini kan di Al-Baqarah 43 disebutkan. Laksanakan sholat, tunaikan zakat, ruku lah beserta orang yang ruku. Berat gak? Ya. Perintah wajib puasa Ramadan. Berat. Kutiba alaikumusyamu. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Baqarah 183 juga. Ya. Dan tadi Al-Baqarah 43 tuh. Berat mendirikan sholat. Bayar zakat, kewajiban, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Al-Baqarah 110, perintahnya ada semua. Harus dipaksa itu. Itu makomat perjalanan pengalaman spiritual orang itu harus dipaksa dulu. Perintah haji bagi yang sanggup. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. 27 Al-Hajj surat 27 kan. Surat 22 ayat 27. Begitu juga berbakti kepada orang tua. Hati-hati. Bukan meminta. Kalau antum sudah lepas, sudah beristri, nggak boleh antum meminta ke orang tua. Kena di puasa. Dasarnya mana sih? Al-Isra. Ini malu-maluin aja. Masih begini sama orang tua. Karena nggak ngikuti syariat. Ini penting loh. Coba dibaca 23. Hati-hati rusak puasa antum kalau masih meminta orang tua. Nggak enakin ngaji. Nggak ini nomor. Coba dibaca. Al-Isra 71. Dibaca Iman. Mudah-mudahan nggak ada iman kita yang masih minta orang lain. Ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau orang bantu, berarti nggak masalah. Itu bukan meminta. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma dan Rohmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya
Betul kan? Perintahnya kan pemeliharaanmu, khusus kaum laki-laki. Kalau istri beda itu, izin dari suaminya. Nah, jangan kebalik-balik nih, budaya tradisi ya. Nah, ini ibu yang agak kesalkan di sini. Memang ada kebiasaan nggak susah. Bisa rusak puasa antum. Masa buka puasa, biaya puasa, baik anak istrinya yang sudah berkeluarga masih nodong orang tua. Malu punya murid kayak gitu. Betul, malu. Bukannya membantu malah meminta. Seandainya orang tuanya mampu juga tidak bertanggung jawab antum. Betul nggak? Setuju nggak? Udahlah, ya. Antum hanya nasihatin ya, ini karena perintah Allah kan. Berbakti kepada orang tua itu dipelihara. Ya. Bersyukur masih semua kalau masih ada orang tua. Karena dengan berbakti, doa antum itu dipanjangkan rezekinya. Pasti antum seret rezeki karena antum nodong terus sama orang tua. Percaya nggak? Percaya nggak? Maka beruntung orang yang masih punya orang tua. Maka kalau orang dulu itu begini, terhadap orang tua itu kemana aja minta doanya. Ya. Sudah itu dipaksa tuh. Kan kajinya pertama itu tahapan spiritualnya adalah terpaksa. Berinfak kepada kaum kerabat, doa apa? Paksa. Firman kan di Al-Baqarah. Perintahnya semua ada di Quran. Itu terkait puasa. 215 coba baca. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini runutnya, aturannya ikuti. Mana dulu? Jangan kerabat dulu, anak yatim dulu, kalau orang tua kita nggak punya. Orang tua dulu, betul kan? Orang tua dulu, sejahterakan dulu orang tua. Antum tidak meminta loh untuk ke anak yatim. Kalau orang tua antum belum disejahterakan oleh antum, paham? Runut kedua, prioritasnya yang kita mesti katakan kan, apa sih yang mesti diinfakkan? Harta apa saja yang kamu infakkan? Enggak uang aja ini kan. Hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua dulu. Kemudian baru kerabat. Kerabat itu salah satunya yang dekat dulu, misalnya ya bisa saudara kan? Betul kan? Baru kemana? Anak yatim. Kemudian dua apa? Orang miskin. Kemudian baru orang yang dalam perjalanan. Itu perintahnya. Nggak mungkin lah Allah memerintahkan salah ya. Silabusnya gitu. Jadi kewajiban ini
harus dilakukan walaupun terpaksa. Betul? Kan itu perjalanan dapat pengalaman spiritual. Nggak enak tapi dipaksa. Terpaksa. Jadi jangan menunggu ikhlas. Dosa itu. Karena syariatnya begitu. Pokoknya paksa aja deh. Ikhlas nggak ikhlas paksa itu. Gitu. Itu makomat pertama kalau ingin dapat pengalaman spiritual dalam Ramadan. Makanya anu nggak maksa. Nggak ikut bodoh teuing. Yang penting anu paksa harus datang ke sana. Kayak gitu. Ya. Arti kata setidaknya bukan membantu dalam segi materi aja, tenaga, buah pikiran, ikut mendoakannya. Ya. Jangan nunggu ikhlas dulu baru dikerjakan. Jika belum ikhlas, lakukan lagi. Jangan berhenti sampai tumbuh dalam hati. Tuh, maka akan timbul naik kedua makomat perjalanan pengalaman spiritual kedua, yaitu terbiasa. Dari terpaksa menjadi terbiasa. Setuju nggak? Paksa. Ya udah, pokoknya kita sebagai teman kalau misalnya nggak mau sholat ingetin terus, nyinyi lah, nggak apa-apa. Ajak terus. Biasa dugem, biasa main emas yang nggak bentuan hantu balau, ingetin terus. Ya. Insya Allah naik pengalamannya terbiasa, meskipun menjalankan syariat itu berat. Tapi terus lakukan. Jangan pernah berhenti dalam kondisi terpaksa. Itu rahasianya. Pokoknya paksa deh. Pemaksa ngaji sih. Ini kan makomatnya beda. Ya. Kalau antum ingin mengalami pengalaman spiritual, seiring waktu akan naik pada tangga spiritual berikutnya, yaitu terbiasa. Kalau udah hilang terpaksa itu pasti terbiasa. Di tahapan terpaksa beban terasa berat. Yakin? Buktinya cuek aja. Diberita baik. Beban berat memang. Terbaca makomat spiritual orang itu. Terburu-buru, asal jadi, itu masih dalam makomat terpaksa. Nah, ketika ibadah sudah terbiasa akan lebih ringan, insya Allah. Akan menerima apa adanya kan? Iya kan, logikanya kan gitu. Berat sekali bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, sahur, paksa. Tapi karena dipaksakan akhirnya jadi mudawamah. Terbiasa. Mudawamah itu terbiasa. Allah tahu itu. Ya, ikhlas itu ya nggak bisa semudah itu loh. Kalau makamat awalnya belum ikhlas paksa. Sampai mudawamah. Begitu juga ibadah lainnya. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang amal yang paling disukai Allah. Apa kata Nabi? Singkat aja beliau menjawabnya. Bistamra lihatta qalila. Terus menerus meski sak ngene. Terus menerus walaupun sedikit. Terus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim nih. Karena itu anu ingatkan jangan sampai membiasakan diri dengan perbuatan buruk. Robah terus di bulan yang penuh rahmat ini. Ya, sangat sakral bulan ini loh, penentu. Awalnya memang terpaksa atau dipaksa, sama aja. Kalau terpaksa nggak ada ya orang lain, harus dipaksa. Berarti ada orang lain. Itu gunanya guru. Makanya jadi guru jangan deh, berat bro. Ya antum semuanya guru kok. Guru anak, guru istri gitu. Ya. Tapi kalau berulang-ulang akan terbiasa kan. Ketiga makomatnya. Jangan terlalu tinggi dengan amalan. Dari kejiwaan kita aja. Apa yang diterangkan oleh Nabi, Sunnah dan Quran. Gimana
menapaki pengalaman spiritual dalam Ramadan? 3. Terasa. Wah, ini susah dijabarkan nih. Aduh, coba jabarin. Terpaksa, terbiasa, terasa. Udah terasa nikmatnya puasa Ramadan. Nah, tanya satu-satu. Antum sendiri yang tahu tuh. Iya kan? Bagian ini sulit dijelaskan secara logika atau nalar. Iya kan? Terasa itu gimana sih? Dibakar. Oh iya, ange. Nah, itu terasa. Nah, karena seringkali tidak bisa dicerna oleh akal manusia ya perkara zauq ini. Ini mah komat tinggi sebetulnya. Namun demikian ia mudah dipahami dengan dengan apa? Dengan hati. Tolong pahami dengan hati. Ilmu raso itu pahaminya dengan hati, bukan dengan ini. Sepakat? Ini bukan keras kaji ya. Jadi tahu deh kalau makomat jauh itu kalau udah datang orang masih menggunakan ini, itu memble aja semua itu. Cerita aja itu. Retorika, makanya lebih baik diam. Ramadan. Mudah dipahami dengan rasa hati. Apalagi bagi orang yang sudah merasakan. Sepakat? Terasa berarti merasakan kenikmatan, kesenangan dalam menjalankan ibadah atau amal perbuatan. Melakukan amal karena cinta kepada Sang Maha Pencinta itu namanya ikhlas. Itu yang namanya ikhlas. Ulang. Melakukan amal karena cinta kepada Sang Maha Pencinta, maka itu yang namanya ikhlas. Sepakat? Sepakat kan? Nah, karenanya Allah berfirman, dasarnya itu Al-Maidah. Nah, ingat puasa ini kejarnya cinta loh. Ya. 54 surat 5 dibaca Iwan. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka telah Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi ilmu rasa itu berat ya. Ya. Betul kan? Suruh nalar kita. Allah bisa menggantinya loh. Diingatkan dia juga, diingatkan dia juga. Enggak juga nanti datang aja yang baik. Bukan tuh. Pembahasannya luar biasa. Jadi intinya
ini intinya ya. Kesimpulannya ya. Mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Mereka ridho dan Allah pun ridho kepada mereka. Intinya kan itu. Warid lokamat lubi. Akhirnya kita beribadah kepada Allah bukan hanya karena takut neraka kan? Terpaksa. Ya, itu namanya kalau takut sama neraka masih kayak gitu. Namanya makomat antum, makomat awal, terpaksa. Itu makanya didasarin dengan kata-kata adawiyah tadi. Kalau nggak dibahas secara mursyid, menjelaskan ke murid kan repot. Iya kan? Kalau takut neraka, terpaksa. Mengharap surga, terbiasa. Pengen surga bagus, sudah naik itu, terbiasa kan? Tapi karena cinta dan rindu membara, baru terasa. Cinta kan nggak bisa diomongin, nggak bisa dipaksa, nggak bisa dibiasakan. Walaupun cantiknya kayak bidadari, dibiasakan, ini cantik. Cintanya datang nggak? Kalau nggak cinta tetap aja, betul kan? Harus terasa. Bulan suci Ramadan, menurut banyak riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Ya, alasannya apa? Bukan yang terpaksa, bukan yang terbiasa. Allah membanggakan orang itu kepada para malaikat itu, orang yang sudah terasa. Gimana nih ngajinya? Benar itu. Sampai ya? Maksudnya ya, Allah berkehendak melakukan itu tidak pada semua waktu, tidak di sembarang tempat, dan tidak kepada semua hamba. Jadi ilmu terasa itu satu hal yang pasti, semua hamba, kita kan hamba Allah nih, harus berjuang, harus bermujahadah, menahan hawa nafsu, dan berlatih memberi alasan bagi Allah agar Dia berkenan membanggakan diri kita. Karenanya menurut sahabat Ubaidah bin Syamit radhiyallahu anhu pernah beberapa saat menjelang Ramadan ya, Rasulullah mendatangi para sahabatnya. Kepada para hamba terbaik yang selalu dibanggakan oleh Rasulullah itu, beliau menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah Ramadan. Pada bulan ini ya, khususnya nih, kata Rasulullah menurunkan keberkahan hidup bagi orang-orang yang mencarinya. Kita memahaminya bahwa sesungguhnya hidup yang paling baik itu adalah kehidupan yang mendatangkan berkah. Iya kan? Tahu itu. Sebab dengan keberkahan manusia akan selalu hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Hidup yang bergelimpang harta dan kemewahan namun tidak ada keberkahan di dalamnya, sesungguhnya itulah kehidupan yang kering. Hidup penuh ilmu tapi tidak berkah dan taknafi, tidak bermanfaat. Hal itu akan menjauhkan pemiliknya dari Allah. Hidup dengan derajat tinggi di mata masyarakat namun tidak berkah hanya akan memperoleh kenistaan di hadapan Allah. Ya. Hidup dengan jabatan yang tinggi namun tidak berkah hanya akan mendapatkan laknat dari Allah. Karena itu inti dari kehidupan yang baik, hasanah, adalah kehidupan yang penuh berkah. Bulan berkah sekarang ini, jangan lalaikan, dimasukkan waktu berkah itu. Karena itu Rasulullah menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan Allah akan menurunkan keberkahan yang tak terhingga. Selain karena berkah, hidup terbaik adalah disambut rahmat Allah. Bulan ini juga datang rahmat Allah itu. Karena kalau hidup tanpa rahmat, kasih sayang Allah, hidup antum kering deh. Hidup yang diperoleh bukan karena rahmat Allah adalah kehidupan yang tak bermakna.
Dan hidup yang terbaik selain karena diliputi keberkahan, rahmat Allah, juga karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Iya kan? Nah, itu bulannya sekarang. Hidup bergelimang keberkahan, penuh rahmat, memperoleh pengampunan atas dosa-dosa, bisa diusahakan, diikhtiarkan oleh muslim dan muslimat, bisa. Hidup semacam ini kita bisa memohon kepada Allah kan? Ada ikhtiarnya. Berharap agar permohonan lekas dikabulkan. Caranya dengan memanfaatkan datangnya rahim Ramadan. Betul? Sekarang. Jangan sia-siakan. Kapan lagi? Belum tentu kita ketemu bulan rahmat ini kok, bulan berkah ini. Ya sekarang. Sebab pada bulan inilah semua hamba Allah berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kan itu perintahnya. Apakah itu dipaksa, terpaksa, syukur-syukur itu sudah terasa. Disitulah Allah akan bisa membanggakan di hadapan para malaikat. Ya. Maka dari itu cobalah mengingatkan kembali, kita bermujahadah lagi pada bulan ini. Kita ulang lagi walaupun sudah separuh perjalanan, untuk bisa mencari kehidupan yang berkah, penuh rahmat, ampunan, agar Allah punya alasan. Bukan Allah nggak tahu, guna bisa membanggakan kita terhadap para malaikatnya. Ya, bukankah makhluk yang paling baik ibadah pengabdiannya kepada Allah adalah para malaikat? Karena itu Ramadan ini harusnya menjadi tempat ya bagi kita untuk mencuci diri dari kerak dosa, tempat bagi kita untuk mudik ke kampung halaman yang abadi, dekat dengan Allah, dicintai Allah. Karena Nabi kan bersabda begini, Ulu amali bani Adam al-basharu li anfasihim illa syaum la anahu min ajli wa ana sya'ad fa'u binafsi. Semua amalan anak Adam, manusia, al-basharu, itu untuk dirinya, kecuali ila syaum wasya, ya, la anahu min ajli wa ana sya'ad fa'u binafsi. Sebab ia adalah buatku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Begitu tingginya Ramadan, kesempatan itu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Sahih. Puasa itu untukku, kata Allah. Di lain kesempatan Rasulullah juga bersabda kepada seseorang, yajibu alaika antasuma li annahu la yuzadu syai'un mitluhu. Hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada yang serupa dengannya. Enggak ada amalan Ramadan yang serupa. Karena itu Allah berfirman, lebih kuatnya di firman ini, Asy-Syu'ara surat 42 ayat 11. Baca Iman. Untukku. أزواجا من الأنعام
Dia, pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Intinya itu. Jadi ibadah puasa itu sangat unik. Unik dari ibadah-ibadah lain. Keunikannya di mana kira-kira? Karena disebut-sebut sebagai ibadah yang bersifat rahasia kan? Ya. Pahalanya untuk rahasia itu. Seperti disebutkan dalam hadis qudsi tadi kan? Mengapa rahasia? Kejar. Kenapa ibadah Ramadan itu rahasia? Rahasia antara siapa dengan siapa? Seperti apa wujud kadar rahasianya? Kan gitu akal manusia. Yang mungkin ada di antara dua pihak yang memegang rahasia itu, benar. Jadi person. Ibadah puasa itu person. Sangat individual. Pertama, mengapa rahasia? Karena hakikatnya yang memberi perintah rahasia. Yang memberi perintah rahasia. Untukku. Dia adalah orang sifat 20 menyebutnya laisya kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Kan betul berdasarkan ayat tadi. Walaupun dalam beberapa keterangan dibahas lagi kerahasiaannya itu di Ma'rifat. Mencoba memperkenalkan siapa diri Allah itu. Dinukil dari hadis qudsi ya, kuntu kanjan makfiyan. Betul kan? Sesungguhnya dahulu aku adalah harta karun yang tersembunyi. Kuntu kanjan makfiyan. Dan dari berbagai keterangan lainnya pula kita terbantu untuk mengenal seperti nama-nama serta sifat-sifatnya yang dijabarkan di Quran kan. Mengenal Allah. Itulah makna rahasia. Yang kedua, karena rahasianya Allah. Kedua itu, karena rahasianya Allah, maka tentu yang punya otoritas absolut siapa? Untuk memberikan ganjaran hanya Allah sendiri. Betul kan? Otoritasnya Allah. Bahasa nakalnya gini deh. Kalau kita bahasa gaul, ya mau-maunya dia. Siapapun di luar dirinya tak punya hak turut campur, kan gitu. Ya semaunya gue bro. Itu bukan urusan ente. Gitu. Terserah Allah lah. Nggak urusan antum. Betul kan? Kira-kira gitulah bahasa gaulnya. Itu bahasa nakal ya. Tapi benar loh. Oleh karenanya sangat mungkin bentuk ganjaran bagi pelaku puasa berbeda satu sama lain. Antara ini beda. Pengalaman spiritualnya nggak bisa disamain. Beda. Atau boleh jadi juga terdapat 2, 3 atau lebih di antara pelaku puasa menerima ganjaran yang sama, tapi tetap nggak sama. Lailatul Qadar sama nggak? Nggak sama. Sekali lagi tergantung sang pemberi janji, Allah Azza wa Jalla. Iya kan? Ketiga. Jadi kerahasiaannya itu tergantung kepada yang memberi otoritas, Allah. Enggak sama. Yang ketiga, puasa adalah ibadah individual. Ingat tuh. Puasa itu ibadah individual. Harus dipahami bahwa puasa tetaplah berlaku individual. Tekankan tuh.
Sekalipun dalam satu kurun waktu tertentu seperti saat bulan Ramadan dijalankan bersama-sama. Tarawih. Ya. Dalam bahasa fikihnya fardu ain. Fardu ain itu individual, bro. Kalau ingin mendalami fikih. Fardu ain itu wajib kan? Tapi sifatnya individual. Kewajiban individual sama kedudukannya dengan sholat 5 waktu dan zakat fitrah. Puasa, sholat 5 waktu, zakat fitrah. Jadi logikanya boleh jadi dalam satu komunitas tertentu melakukan satu jenis puasa yang sama dalam kurun waktu yang sama, tapi hikmah berbeda satu sama lain dapatnya. Ya, maknanya apa sih? Ini berlaku untuk semua jenis puasa, bukan puasa Ramadan aja. Apakah itu puasa Ramadan, puasa Daud, puasa Senin Kemis, dan seterusnya kan banyak. Berlaku itu individual. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga itu maknanya kan puasa itu adalah individual. Yang ketiga, yang keempat. Ini mengacu pada 3 premis tadi. Ya. Rahasia, karena rahasianya dari Allah. Individual, 3 itu premisnya. Yang keempat ini, karenanya masing-masing pelaku puasa. Antum kan pelaku pengamal puasa. Dong nasihatin ya. Tidak perlu ada rasa iri. Duduk. Enggak. Juga tidak perlu kaget jika mendapati seseorang pelaku puasa memperoleh hikmah sebagai buah dari puasanya. Saya ketemu penikmatan puasa. Jangan iri. Karena puasa individual. Kamu salah itu. Fikih tasawuf puasa salah. Jangan ngomong. Beda. Jadi puasa itu rahasia individual. Jangan disamakan dengan ibadah lain. Paham nggak? Jadi jidal gak ada sebetulnya. Kok puasa jadi jidal ini? Gak sah ini itu, jangan. Gak bisa itu. Puasa itu kan banyak doin. Ibadahnya rahasia. Ini penting ya. Gak perlu kaget jika mendapati seorang pelaku puasa memperoleh hikmah sebagai buah dari puasanya. Di samping itu juga tidak perlu saling menilai. Dilarang. Nggak sah. Rusak itu. Puasa itu tidak boleh saling menilai. Ini tegaskan nih. Udah ada itu sifatnya individu. Kalau yang lain nggak apa-apa. Aturan zakat, aturan sholat fardu itu beda, boleh-boleh aja. Tapi puasa jangan. Khusus Ramadan ya. Nggak boleh saling menilai. Di samping itu juga tidak perlu saling menilai satu sama lain. Terlebih dimaksudkan untuk mengukur kualitas membandingkan puasa seorang dengan lainnya. Enggak bisa itu. Karena itu ada rahasia dari Allah. Yang diperlukan adalah apa sih? Sikap saling mengingatkan. Ingatkan aja. Saling memahami, saling support. Yang paling penting untuk wilayah kita, makomatnya masih mencoba mengejar. Makomat boleh dikejar. Nung sampaikan makomat itu boleh dikejar. Ya. Saling mendoakan. Doakan. Kalau dia belum berubah, belum mau taklim, doakan. Itu hebat di puasa, amalan itu. Agar laku puasanya bisa berkualitas, berkah, diridhoi Allah. Selanjutnya, berbagai rahasia dari hikmah puasa yang tersingkap dan menjadi bahasa secara terbuka, sayangnya seyogyanya dijadikan sebagai pembelajaran yang berharga untuk kita yang sudah terbuka ini. Tapi hasil pendapatnya berbeda. Kan individunya rahasia.
Tidak cukup waktu, tenaga, pikiran, tinta, kertas untuk menulis semua rahasia puasa. Nggak sanggup. Kerahasiaan itu sangat luar biasa. Contoh, dari taklim Risalah Andung hari ini, mudah-mudahan Ikhwan Talaki yang hadir langsung, pengalaman spiritual yang Anung bahas ini hanyalah satu dari sekian banyak dan luasnya samudra hikmah ya. Sulit sekali mendalaminya dari puasa yang pernah ada nih ya. Misalnya hikmah puasa dari kita bahas, kita contoh aja, kita nukil sekarang. Bagi orang-orang yang sudah dapat pengalaman walaupun tidak sama hasilnya, dari Jalaluddin Rumi ya, yang melahirkan puisi ya. Seperti apa itu sih rahasia pengalaman spiritual Jalaluddin Rumi? Anung tahu tuh. Nggak mungkin Anung menyamakan dengan beliau. Seperti apa sih di antara ungkapan yang kerap digunakan Rumi untuk menggambarkan puasa adalah ban'idahan. Bahasa Persia itu, ban'idahan. Artinya penutup mulut. Apa? Penutup mulut. Doim. Bukan nggak ngomong. Ya. Karena dengan berpuasa, menurut Rumi ini, ban'idaham ini, penutup mulut ini, kita tidak hanya menjaga mulut dari makan dan minum aja loh, ya, tapi juga mengontrol pembicaraan kita agar tidak menyakiti orang lain. Nah ini sama dituangkan pada Diwan Isyam Puisi nomornya 634, itu referensinya. Penutup mulut. Di lain waktu, Rumi juga menyebutkan puasa sebagai atasa, bahasa Persia, artinya api. Apa? Api. Karena dengan berpuasa, nafsu dan keinginan duniawi akan terbakar. Ini ada di Diwan Syams Puisi bernomor 1084. Silakan buka tuh puisi-puisi Rumi Diwannya. Rumi juga pernah mengilustrasikan puasa sebagai kendi yang menampung air jernih. Jika antum mengabaikan ibadah puasa, kita sama dengan memecah kendi yang dipenuhi air. Iktibarnya gitu, sehingga kita akan kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Ini ada di Rubai Puisi bernomor 1642. Yang paling menarik dari Diwan Puisinya Rumi perkara puasa Ramadan. Rumi juga beberapa kali memberikan perumpamaan puasa dengan kata madar. Madar bahasa Persia kalau diartikan bahasa kita adalah ibu. Apa? Ibu. Seorang ibu penyayang yang mendidik manusia. Iya kan? Karena selama kita mengikuti proses berpuasa dengan benar, kita tidak akan tersesat. Sebagaimana anak-anak yang selalu berada dalam genggaman ibunya, tidak akan terpisah, tidak akan hilang. Ini berada di Diwan Isyam Puisi ke 2375. Dengan begitu, bagaimana dengan pengalaman spiritual tokoh-tokoh lainnya? Tadi sebagian kecil dari pengalaman spiritual seorang sufi Rumi pada puasa Ramadan. Ya.
sampai dituangkan kepada divannya puisinya. Sekarang bagaimana sih dengan pengalaman spiritual tokoh-tokoh lainnya? Ada. Ini kan sebagai tarbiyah kita supaya puasa itu ternyata sangat ruhania, spiritualnya tinggi banget gitu. Insya Allah akan andung ulas pada rahasia di bab kedua hari Rabu, insya Allah. Jadi itu belum selesai yang Rumi tadi, karena andung bahas secara kalau kita dibaca dari Ihya Ulumuddin atau dari Fihi Mafihi agak berat nanti. Masalah kerinduan, isi kecintaan, hikmah dari masa Ramadan, insya Allah. Ya, tunggu waktunya dan sangat bermakna. Datanglah. Ini penting karena nggak bahas. Karena jarang orang membahas tingkatan pengalaman spiritual dalam puasa itu. Kita kan mesti mencontoh orang. Ya, ada motivasi. Ternyata kalau kita mendapatkan pengalaman spiritual, maka timbul mahabbah, maka kita tidak akan ada keterpaksaan untuk melakukan amal yang sudah ditentukan oleh Allah. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan menjadi berkah, ya, rahmat untuk puasa kita yang masih kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.